Pada video kali ini kita akan mereview surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang pembatalan ujian nasional 2020. Jadi itu yang kita lakukan, berarti dibatalkan, bukannya ditunda. Sebelum kita mereview surat edaran tersebut, kita dengarkan bersama pers conference Bapak Menteri dengan beberapa Terima kasih wartawan. teman-teman media udah berkumpul. Jadi kami setelah menganalisa semua resiko dan benefitnya daripada melaksanakan UN di tahun ini, kami menyimpulkan, bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan berat hati kami menyimpulkan bahwa sebenarnya pelaksanaan UN ini terlalu banyak resiko untuk keamanan nyawa siswa dan keluarganya dan kakek neneknya. Jadi itu yang kita lakukan, berarti dibatalkan, bukannya ditunda. Toh karena 2021 akan berubah formatnya menjadi assessment kompetensi, seperti yang Bapak Ibu tahu. Jadinya yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah adalah ujian sekolah, dan ujian sekolah ini ada beberapa opsi yang kita berikan, tapi itu memang haknya sekolah dan memang prerogatif kepala sekolah untuk menentukan ujian kelulusan seperti Merdeka Belajar, kebijakan kita episode 1. Dan ada beberapa poin-poin lain, tapi itu poin yang mungkin pendamping atau membantu ini adalah untuk memastikan bahwa fokus daripada pembelajaran online ini bukan hanya menguasai semua materi, tapi juga kualitas dan esensi daripada pembelajaran online itu dilakukan secara baik. Jadi kami juga menganjurkan bagi guru-guru untuk terus membimbing anaknya, bukan hanya memberikan pekerjaan saja, tapi juga membimbingnya. Dan kami juga meminta sekali lagi untuk sekolah-sekolah yang muridnya sudah belajar dari rumah, bahwa gurunya juga diperbolehkan untuk mengajar dari rumah. Dan poin terakhir adalah mengenai PBDB atau masukan siswa. Memang UN itu seharusnya memang tidak ada dampaknya kepada masukan karena sekarang sudah ada zonasi, dan bagi jalur prestasi itu seharusnya juga bukan angka UN yang digunakan, tapi angka rapot dia dan kombinasi antara aktivitas ekstrakurikuler siswa tersebut dan lomba-lomba yang dia berpartisipasi di dalamnya. Menurut saya sekian dari saya. Tadi kan teman-teman sudah melihat press conference yang pengumuman yang saya lakukan setelah ratas. Jadi mohon langsung saja ke pertanyaan. Jadi demikian pers conference Bapak Menteri. Jadi surat edaran ini nomor 4 tahun 2020 ditandatangani 24 Maret 2020. Adapun poin penting dari surat edaran ini ada 6. Yang pertama tentang ujian nasional. Yang kedua tentang proses belajar di rumah. Yang ketiga tentang ujian sekolah. Yang keempat tentang kenaikan kelas. Dan kelima adalah PPDB, dan yang keenam adalah tentang dana BOS. Mengenai ujian nasional ini dibatalkan ya, jadi bukan ditunda tapi dibatalkan, termasuk ujian untuk SMK juga dibatalkan. Jadi UN nantinya tidak menjadi syarat untuk masuk di jenjang lebih tinggi. Ini juga dibahas tentang paket A, paket B akan ditentukan kemudian. Kemudian proses belajar di rumah ini sangat dianjurkan untuk guru mengajar dan belajar dari rumah. Tidak mesti menuntaskan seluruh capaian kurikulum ya dalam kondisi ini. Nilai-nilai untuk kenaikan kelas ya, jadi pembelajarannya harus mempertimbangkan minat dan kondisi masing-masing.
Kemudian tidak mesti diberi nilai atau skor, yang penting adalah kualitas belajarnya anak-anak kita. Kita melihat ada proses bahwa anak-anak betul-betul berkomunikasi dengan guru. Yang penting adalah kualitasnya, bukan memberi skor ataupun kuantitatifnya, nilai-nilainya ya. Kemudian yang ketiga, ujian sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Sebelum edaran ini, kalau ada sekolah yang melakukan ujian itu tidak masalah, boleh dipakai nilainya untuk menjadi penambah dalam kelulusan siswa. Ujian sekolah pun bisa dilakukan, tapi syaratnya itu tidak boleh mengumpulkan orang, tidak boleh mengumpulkan siswa ya. Oke, terus kita bisa baca ini ya. Jadi nanti untuk nilai hasil ujian itu ditentukan untuk SD mulai kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal, semester satunya. SMP dan SMA pun demikian, menggunakan nilai rapor mulai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 semester satu semester. Jadi 5 semester semua, SD, SMP, SMA, masing-masing 5 semester terakhir ya. Kalau SMK itu menggunakan nilai rapor kemudian ditambah dengan praktek kerja lapangan ya. Oke. Selanjutnya untuk kenaikan kelas. Kenaikan kelas ini ketentuannya sebagai berikut. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam tes mengumpulkan orang tidak boleh ya. Mengumpulkan siswa tidak boleh kecuali yang sudah dilakukan sebelum edaran ini keluar ya. Jadi sangat tidak boleh mengumpulkan siswa. Kemudian ujian akhir sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor, dan prestasi yang diperoleh anak sebelumnya. Tugas-tugas, kemudian tes dalam jaringan, dan belajar jarak jauh bisa diambil nilainya. Kemudian untuk PPDB itu sekolah bisa mengatur mekanisme untuk mempertimbangkan tidak boleh berkumpulnya orang tua siswa ya. Siswa secara fisik di sekolah itu tidak boleh. Nanti akan ada pusat data informasi Kementerian Kemendikbud untuk membuat teknis mekanisme PPDB dalam jaringan. Yang terakhir tentang dana BOS ya. Dana BOS boleh diarahkan ke pembelian hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah. Juga bisa untuk membiayai pembelajaran dalam jaringan atau jarak jauh. Jadi ini ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Maret Bapak Menteri Pendidikan. Demikian surat edaran ini untuk kita ketahui bersama. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.